Ibu hamil 6 bulan kena peluru nyasar di Jambi. Pemain bola Auseloka pukul warga di Tangerang. Polisi ungkap Rohingya ke Aceh bukan mengungsi tapi cari pekerjaan. Propam Polda Jambi menurunkan personil untuk menginvestigasi kasus seorang ibu hamil yang terkena tembakan peluru nyasar anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat atau Tanjabar. Kabid Humas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Mulia Priyanto mengatakan insiden peluru nyasar itu terjadi pada Minggu 17 Desember 2023 dan menimpa korban yang bernama Dila yang tengah mengandung 6 bulan. Saat ini ibu hamil dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Mulia menyatakan kondisi korban normal, stabil, dan sadar. Beberapa personil Polres Tanjabar juga ikut mendampingi dan menanggung semua biaya pengobatannya. Menurut dia, apabila ditemukan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP oleh anggota Polres Tanjabar, maka akan diberikan sanksi seperti sanksi disiplin atau kode etik yang berlaku. Kapolres Tanjabar AKBP Padli menjelaskan pada Minggu 17 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, aparat kepolisian setempat mendapatkan informasi ada 2 orang yang gerak-geriknya mencurigakan di loket transportasi. Setelah mendapatkan informasi itu, 2 anggota Satres Narkoba Polres Tanjabar langsung menuju ke loket transportasi. Dan sesampainya di sana ditemukan sebuah tas yang digembok, kemudian di sampingnya ada 2 orang. Melihat hal itu, anggota Satres Narkoba Polres Tanjabar Barat pun bertanya kepada mereka terkait tas yang digembok itu milik siapa. Saat ditanya kembali oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjabar, mereka menjawab dengan berbelit-belit. Akhirnya, 1 anggota polisi mengamankan tersangka berinisial LK dan 1 orang anggota membawa tersangka berinisial F keluar dari loket untuk mendalami siapa pemilik tas itu dan apa isinya. Kemudian saat tersangka F ditanya oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjabar, tersangka ini berusaha kabur. Lalu anggota pun memberikan tembakan peringatan ke atas. Saat tembakan kedua untuk menghentikan tersangka F, tangan anggota Satres Narkoba Polres Tanjabar ditepis oleh tersangka. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pemain sepak bola profesional Eguatu Godstime Auseloka memukul warga dalam sebuah kejadian di Tangerang, Banten. Video tersebut diunggah di media sosial TikTok kemudian menyebar. Video yang sama lantas diunggah di berbagai kanal media sosial seperti Instagram dan Twitter sejak Sabtu 16 Desember 2023. Dalam video terlihat seorang pria yang adalah Eguatu Godstime Auseloka memukul seorang pria lainnya. Itu terjadi di halaman sebuah kompleks di daerah Tangerang. Eguatu Godstime Auseloka adalah seorang pemain naturalisasi. Pria kelahiran Nigeria ini mendapat kewarganegaraan Indonesia atau WNI pada tahun 2018. Pemain yang biasa disapa Olisa ini menjadi WNI karena sudah lama tinggal di Indonesia dan beristrikan WNI asal Medan, Sumatera Utara. Sejumlah klub tanah air sempat dibelanya. Beberapa klub yang sempat dibela adalah Persebaya DU atau saat dualisme kompetisi, Persipura, PSMS Medan, dan PSBK Blitar. Musim ini Olisa tak tampil di kompetisi Indonesia. Saat ini polisi tengah menyelidiki dugaan pemukulan yang dilakukan pemain sepak bola profesional Eguatu Godstime Auseloka terhadap warga bernama Kevin Hartanto di Tangerang, Banten. Dugaan penganiayaan oleh Auseloka yang terjadi pada Jumat 8 Desember itu telah dilaporkan oleh korban ke Polres Metro Tangerang Kota. Kendati demikian, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol Rio Mikael Tobing tak membeberkan sejauh mana
proses penyelidikan terhadap laporan tersebut, termasuk soal siapa saja yang telah dimintai keterangan terkait dugaan aksi pemukulan itu. Polresta Banda Aceh mengungkap motif 135 etnis Rohingya yang mendarat di wilayah Aceh Besar pada Minggu 10 Desember 2023 lalu, bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mencari kehidupan yang layak dan mencari pekerjaan. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli, mengatakan sejumlah saksi yang diperiksa dalam kasus penyeludupan manusia, rata-rata mereka menyebut untuk mencari kerja. Bahkan dari jumlah tersebut, sebagian mereka juga tidak memiliki kartu UNHCR, dan sebagian berwarga negara Myanmar dan Bangladesh. Mereka juga datang ke Indonesia, ada yang dibiayai oleh orang tuanya yang tinggal di Cox's Bazar, Bangladesh. Rata-rata etnis Rohingya yang datang ke wilayah Aceh Besar membayar uang sebesar 14 juta rupiah sampai dengan 16 juta rupiah. Uang itu disetor ke Muhammad Amin yang berperan sebagai pengkoordinir warga dan juga kapten kapal. Fahmi memastikan bahwa mereka datang ke Indonesia bukan dalam keadaan darurat yang terjadi di wilayah mereka. Sebelumnya, seorang warga Myanmar bernama Muhammad Amin resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyeludupan manusia 135 orang etnis Rohingya yang tiba ke wilayah Aceh Besar pada Minggu 10 Desember 2023. Ia berperan sebagai orang yang mengkoordinir para warga Rohingya yang berada di wilayah Cox's Bazar, Bangladesh, serta kapten kapal. Amin juga bekerja sama dengan agen utama yang berada di wilayah Cox's Bazar untuk menyediakan kapal. Muhammad Amin bukan orang baru di dunia penyeludupan manusia dari Bangladesh ke Aceh. Ia tercatat pernah datang ke Aceh pada tahun 2020 lalu dengan status pengungsi Rohingya. Bahkan saat ditempatkan di Aceh Utara, Muhammad Amin kabur dari penampungan untuk berangkat ke Dumai lalu ke Malaysia dan bekerja di sana. Hingga kemudian dia kembali ke Cox's Bazar untuk mengkoordinir orang untuk ke Indonesia. Bisa News.id, Nindya Flarisa mewartakan.